dari silaturahim tidak masuk surga. Apa itu silaturahim? Silaturahim yang maksud adalah ikatan antar manusia yang dihubungkan oleh rahimul mar'ah, oleh rahim wanita. Itu makanya yang tepat adalah bacaannya, afsahnya adalah silaturahim, bukan silaturahmi. Kecuali dah jadi bahasa Indonesia, jadi salah pula. Orang heboh bahasa Indonesia sudah silaturahmi, silaturahim, itulah bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, afsahnya adalah silaturahim, karena memang berasal dari rahim, rahimul mar'ah, yang kemudian dalam hadis qudsi sering disetir oleh para dai. Nah, khalaqtuki, aku ciptakan engkau, wa syaqaqtu, dan aku berikan nama untukmu. Apa kata Allah? Man wasalaki wassaltu wa man qata'aka qata'aka. Siapa yang menyambungkan engkau, aku sambungkan denganku, dan siapa yang memutuskan, aku putuskan denganku. Itu adalah rahim. Jadi hubungan yang diikat oleh rahim. Dan yang lebih kuat dari itu hubungan yang diikat dengan nasab. Nah, kedua itu dipakai oleh orang Minang. Jadi saya protes betul ya, ada rancangan undang-undang RUU tentang Provinsi Sumatera Barat. Oh, kan provinsi kita ini undang-undangnya masih undang-undang lama ini. Ketika masih waktu awalnya Sumatera Tengah, kemudian dibagi, jadi sudah kedaluarsa sebenarnya. Nah, saya katakan orang Minangkabau menganut sistem matrilineal, bukan matriarkat, matrilineal dalam kesukuan. Nah, saya sering tambah itu, nggak cukup itu. Kenapa? Kan itu enggak dalam kesukuan dan menganut sistem patriarkat dalam kenasaban. Jadi orang Minang basuku melalui garis ibu, banasab Bapak. Jadi tidak cie, orang selama ini terus memunculkan satu, tidak. Kita matrilineal dari sisi suku, tapi dari sisi nasab bapak tidak cayok, terima pak Kemenak. Calik, beliau calik, arsip paspor jemaah haji dan salamualaikum berangkat. Kira-kira ada tidak bin ibunya? Nah, jadi ini ulama harus kebangkitkan. Jangan sampai orang salah paham tentang Minangkabau. Nah, kecil awak menasab ke ibu awak, enggak. Nah, menasab ke ibu tuh anak beres tuh. Anak ibu. Iya kan? Ini saudara saya tuh. Jadi hati-hati. Itu saudara. Hai, orang anak bapak kan? Ini ibu suara. Jadi karena itu kita ada dua sisi, suku ke ibu, nasab. Nah, ini khas Minangkabau dan tidak rendah nasab itu. Makanya orang Minang menyebutnya bako. Bako berasal kata bako. Nah, tidak bisa diikuti. Cuma kedekatan secara realita yang perlu diperbaiki. Nah, itu harus dibelok. Kadang awak di bako agak rangkap, itu tidak bagus. Nah, tapi semenjak kecil itu ditanamkan. Saya sering ingatkan umat, dan serupa itu. Kalau tiba cucu dari anak laki-laki, jauh cucu dari anak pelusi, itu berbeda-beda. Cucu rumah awak, yang mesti tidak disambut di rumah awak, cucu awak. Nah, tiba dia dirayu diperlakukan berbeda bro. Tiba cucu rumah awak tadi, bawa balik baju seperti tiba cucu rumah orang lama rantang ke rumah awak, tapi belum itu. Ini juga tidak. Ini saya sengaja memperpanjang karena pesan Pak Wawan. Pak Wali sedang di jalan, ya kita tunggu, tidak ada masalah sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah, jadi ini yang harus kita. Jadi adek basandi syarat basandi kita Allah itu harus disuarakan terus oleh ulama Minangkabau. Tetapi harus didorong implementasinya. Jadi jangan dikatakan habis SBK itu final dalam konsep dan pengamalan, belum. Secara konsep ya kita bersyukur, terima kasih besar kita kepada pendahulu yang sepakat.
MUI Sumatera Barat ketika mengukuh kembali pekerjaan kami bagi saja ya. Bagi di Lintau Utara itu menyempurnakan pepatah itu, mengambil apa yang tertulis di dalam Saripati Sumpah Sakti Bukit Marapalam yang dituliskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ini Canduang. Nah, tapi kan sebagian dari kawan-kawan ada mengatakan mazhabnya yang jadi persoalan, bukan itu yang jadi masalah. Masalah utamanya adalah kesepakatan yang menjadi payung. Jadi keempat. Makanya sering kepada jadi Mamak saya ingatkan, Mak Datuk, alam terkambang jadi guru itulah selesai. Adek je sarak bahawa je tabiang sandar menyanda, kedua itu lah berproses dulu. Kinilah zamannya zaman apa? Zaman sarak mengatur adek teman. Sebab di Bukit Marapalam dua pepatah yang diputuskan oleh pertemuan unsur-unsur penting di ranah Minang. Cuma ciek nanti sabar, nanti tinggal kolak dan menjadi landasan dari nanti sabut kesalahan. Apa itu? Adek bapak ni syarat begitu. Jadi kata ini Canduang dalam buku Sumpah Sakti Saripati Sumpah Sakti Bukit Marapalam, dua pepatah dan diputuskan di Bukit Marapalam itu. Satu adalah adek bapak ni syarat belinggung. Yang kedua syarat mengatur adek memakai. Cuma awak yang kedua apa saja yang dibaca-baca. Nah, sehingga terjadi lompatan pemahaman. Coba bayangkan kalimatnya nancuk tersebut, adek basandi syarat, syarat basandi kitabullah, syarat mengatur dan memakai, itu merompek itu. Itu makanya alhamdulillah MUI Sumatera Barat sebagai editor akhir dari buku pedoman implementasi ADDS SBK telah bersama-sama melahirkan buku yang diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan dan kemudian edit oleh MUI dan terus sudah dibagikan walaupun masih terbatas. Mudah-mudahan ini setelah Covid ini bisa diperbanyak oleh Dinas Kebudayaan, yaitu pedoman adat basandi syarat, syarat basandi kitabullah. Kita lengkapkan adek bapane syarat belindo. Nah, mengapa ini yang utuh? Ketika Islam masuk ke ranah Minang, ini terkait dengan surau tadi juga, ini agak jauh melenceng dari awal, tapi tidak apa-apa. Nah, itu ketika Islam masuk ke ranah Minang, ada karakter orang Minang, dan itu bagus. Sampai hari ini rancak itu dipertahankan. Apa itu? Orang Minang ketika melihat nan baru, kalau lama indak langsung dilulur. Kalau pahit indak langsung dilulur. Itu perangai orang Minang sejak dulu. Nah, kalau kini dan capek saja terlulu nama ni, itu tidak kami Minang. Mantang-mantang lama main dulu saja. Oh, panjang si dalam. Tersangkut lah kair. Kalau lah tersangkut kair rumit, kan dimuntahkan antah, kan dulu susah. Nah, ini orang Minang tu dulu dipandang-pandang itu. Lama terasa lebih digumam-gumam. Pahit terasa tidak lebih mentah. Itu perangai orang Minang. Nah, karena itu ketika Islam masuk, orang Minang tidak dalam posisi menerima, tidak dalam posisi menolak. Cari dulu. Aku nanti bu. Diperhatikan. Dipatut-patut dulu. Orang cari menantu juga modal. Tak sekali rancak, sekali dibawa saja. Begitu. Nah, disitulah akhirnya muncul kesepakatan diterima, tapi belum masuk lagi. Dia hanya tagak surang-surang. Jadilah adek basandi jo syaratnya, jo kitabnya, syarat basandi jo kitabnya, dan adek basandi jo dasarnya alu jo patut alam terkamak jadi guru. Nah, tapi bahawa hubungan keduanya serupa gue tabiang saja.
Sanda menyanda kedua. Kalau dalam teori keislaman, orang yang mengkaji pemikiran Islam, diteliti di seluruh dunia, tidak mungkin syarat bersanda kadek minang. Di Rusianya tagaknya tidak dodek minang itu. Tetapi untuk Minangkabau, konsep dakwahnya model itulah. Nah, itu tahapan awal. Jadi orang Minang mencalik di dalam syariat itu ada petunjuk-petunjuk yang tidak asing. Karena orang Minang melandaskan adanya dengan ketentuan alam. Alam menjadi pedoman. So, kenapa? Karena tatanan keharmonisan alam itu melahirkan kedamaian kalau perhatikan. Nah, dari situ bisa mengambil tatanan kehidupan sosial. Atau makanya muncullah boleh ayik, boleh katuh dan pakai. Muncullah ketumpuk sama makan tanah, tertelantang sama minum anggur. Muncullah setiap langsung ayam gadang. Muncullah berbagai macam, termasuk juga asnaf pembagian karakteristik manusia. Kadang dibawakan ke alam. Contoh, ada bapak nan suku beranak iti, beranak ayam beranak iti, ada nomor berbagai macam. Itu adalah bagaimana orang Minang memahami alam semesta, dijadikan itu sebagai tatanan kehidupan. Nah, bahkan kok tidak bertolak belakang di Islam, karena Islam juga menjadikan itu sebagai adillah, sebagai dalil tentang adanya yang maha mengatur, yang maha sempurna.